Saat negara NATO bimbang terus memasok senjata ke Ukraina karena khawatir akan hal mengerikan ini. Perang Rusia dan Ukraina sudah berlangsung hampir 2 bulan. Sejauh ini Ukraina tampak bisa mengimbangi serangan Rusia. Apalagi Rusia memang hanya ingin melucuti dan menghancurkan sistem persenjataan Ukraina. Kemampuan militer Ukraina itu cukup mengejutkan dan tidak diduga sebelumnya. Penyebabnya adalah Ukraina terus dipasok senjata canggih dari negara-negara barat. Namun kini NATO dilanda kekhawatiran sendiri karena terus memasok senjata ke Ukraina. Jika negara NATO terus memenuhi permintaan Zelensky untuk memasok senjata ke Ukraina, maka NATO khawatir akan satu hal, yaitu nuklir Rusia diaktifkan dan medan perang meluas. Presiden Ukraina Zelensky terus-menerus meminta bantuan senjata dari barat. Tak hanya ke barat, Zelensky juga terang-terangan minta bantuan ke Korea Selatan. Sejumlah negara pun sudah memenuhi permintaan Zelensky dengan mengirim berbagai jenis senjata. Namun hal itu belum cukup bagi Ukraina dan masih terus meminta bantuan senjata dari para sekutunya. Kini negara anggota NATO pun khawatir jika terus membantu persenjataan Ukraina maka akan berimbas pada konflik terbuka dengan Rusia. Rusia dikhawatirkan akan menggunakan nuklir taktisnya. Negara NATO juga khawatir perang akan meluas di Eropa. Para menteri NATO telah bertemu di Brussels pekan lalu untuk membahas sejauh mana mereka harus menyuplai peralatan militer ke Ukraina. Tantangan bagi NATO selama perang di Ukraina ini adalah bagaimana memberikan dukungan militer yang cukup kepada sekutunya itu untuk mempertahankan diri tanpa ikut terseret dalam konflik yang bisa berujung perang antara mereka dengan Rusia. Pemerintah Ukraina sendiri telah secara eksplisit meminta bantuan kepada NATO. Jika Ukraina harus menangkal serangan Rusia di wilayah Donbas, maka Ukraina sangat butuh pasukan senjata-senjata dari barat seperti Javelin, Enlaw, senjata anti-tank ringan generasi baru, Stinger dan Starstreak, serta rudal anti pesawat yang selama ini telah digunakan dalam perang melawan Rusia ini. Sebenarnya bantuan senjata itu telah datang, namun Ukraina menginginkan lebih dari itu. Dilansir dari Kompas.com, Ukraina juga ingin tank, pesawat tempur, pesawat tanpa awak, dan sistem pertahanan udara rudal canggih. Tujuannya untuk menghadapi meningkatnya serangan udara dan rudal jarak jauh Rusia yang menargetkan cadangan bahan bakar penting Ukraina dan persediaan logistik penting lainnya. Lalu apa sebetulnya yang menahan NATO untuk segera memberikan keinginan Ukraina itu? Jawabannya adalah meluasnya perang. Selain itu juga dari risiko Rusia akan menggunakan senjata nuklir traktil jarak pendek. Kemungkinan konflik juga akan menyebar di luar perbatasan Ukraina lalu menjadi perang Eropa yang lebih luas. Terus menjadi pikiran para pemimpin barat. Tentunya saja hal ini taruhannya sangat tinggi dan memakan korban jiwa lebih banyak lagi. Sebenarnya apa saja yang sudah diberikan barat sejauh ini? Sangat banyak. Ada lebih dari 30 negara yang telah memberikan bantuan militer ke Ukraina termasuk 1 miliar euro, 15,6 triliun dari Uni Eropa dan 1,7 miliar dolar AS, 26,58 triliun dari AS. Saat ini bantuan itu terbatas pada senjata, amunisi, dan peralatan pertahanan seperti sistem rudal anti-tank dan anti-pesawat. Bantuan senjata itu termasuk Javelin, sebuah senjata anti-tank canggih yang cukup dipakai di bahu untuk menembakkan roket pencari panas. Ada pula Stinger, sebuah senjata anti-pesawat portable yang dulu banyak dipakai di Afghanistan melawan pesawat Uni Soviet. Lalu Starstreak, sistem pertahanan udara portable buatan Inggris. Negara NATO sendiri khawatir jika masuk peralatan militer yang lebih berat seperti tank dan jet tempur bisa menyebabkan konflik terbuka langsung dengan Rusia. Sejak awal Presiden Vladimir Putin mengingatkan dunia bahwa Rusia punya kekuatan senjata nuklir dan Putin sedang menggerakkan kekuatan pencegah nuklir strategisnya ke tahap kesiapan yang lebih tinggi. Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan mengundang perusahaan produsen senjata terbesar di negaranya. Pertemuan itu membahas tentang kekhawatiran kesiapan kapasitas produksi atas lonjakan permintaan senjata Ukraina untuk menahan serangan Rusia. Perang Rusia di Ukraina telah berjalan hampir 2 bulan dan belum menandakan akan selesai dalam waktu dekat. Pemerintah AS dikhawatirkan jika perang berlangsung bertahun-tahun, maka akan dibutuhkan pasukan senjata yang lebih banyak ke Ukraina. Menurut salah satu sumber yang mengetahui pertemuan itu, pihak Pentagon mengatakan bahwa senjata yang paling berguna adalah sistem senjata yang lebih kecil seperti rudal anti-tank dan rudal anti-pesawat. Mencari kesiapan kapasitas produsen untuk membuat senjata. Perang di Ukraina yang terjadi sejak Rusia meluncurkan invasi ke negara itu telah memicu peningkatan permintaan senjata. AS sebagai negara pendukung utama Ukraina adalah pihak yang telah banyak memberikan bantuan persenjataan kepada Kiev. Pekan lalu AS mengumumkan bahwa pemerintahnya telah memberikan bantuan pasukan militer kepada Ukraina sebanyak 1,7 miliar dolar atau sekitar 24,4 triliun. Bantuan sebanyak itu diberikan sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Khawatir bahwa perang Rusia di Ukraina akan berlangsung bertahun-tahun, dikutip dari Reuters.
AS pun mengundang para pemimpin perusahaan produsen senjata untuk bertemu dan membahas kapasitas industri untuk memenuhi kebutuhan senjata Ukraina. Persiapan bahwa perang kemungkinan akan berlangsung lama juga dibahas dalam pertemuan itu. Ada 8 perusahaan senjata yang diundang menurut pengamatan AS. Sejauh ini persenjataan yang sangat berguna bagi Ukraina adalah persenjataan yang lebih kecil, seperti rudal anti-tank dan rudal anti-pesawat. AS telah mengirim lebih dari 5.000 rudal anti-tank Javelin dan lebih dari 1.400 rudal anti-pesawat Stinger. Dalam pertemuan itu, AS mengundang setidaknya 8 perusahaan produsen senjata terbesar di negaranya. Dikutip dari Al Jazeera, dari 8 perusahaan tersebut, diantaranya adalah Raytheon Technologies, Lockheed Martin Corp, Boeing Co, Northrop Grumman, General Dynamics, dan L3Harris Technologies. Raytheon dan Lockheed Martin bersama-sama memproduksi Javelin, sedangkan produsen Stinger adalah Raytheon. Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan, kami akan membahas proposal industri untuk mempercepat produksi sistem yang ada dan mengembangkan kemampuan baru yang dimodernisasi yang penting untuk bantuan keamanan berkelanjutan Departemen ke Ukraina dan kesepian jangka panjang pasukan AS dan sekutu mitra. Joe Biden setuju bantuan militer ke Ukraina senilai 10,7 triliun. Dengan permintaan bantuan senjata dari Ukraina yang terbaru, Joe Biden pada hari Selasa telah menyetujui bantuan tambahan untuk Kiev, dilansir Politika. Bantuan tambahan itu senilai 750 juta dolar atau sekitar 10,7 triliun. Washington diperkirakan akan memberikan bantuan drone, howitzer, dan peralatan pelindungan terhadap kemungkinan serangan kimia. Kathleen Hicks pada hari Selasa mengatakan bahwa Pentagon juga sedang mencari cara memberi Ukraina senjata dengan kemampuan lebih lanjut. Hicks mengatakan akan memberi mereka senjata sedikit lebih banyak jangkauan dan jarak. Tidak ada penjelasan yang rinci mengenai jenis senjata apa yang akan dikirim dan memiliki jangkauan yang lebih tersebut. AS juga dikabarkan sedang mempertimbangkan pengiriman helikopter angkut Mi-17. Helikopter itu akan dilengkapi untuk dapat menyerang Rusia, tapi kabar ini belum dapat dikonfirmasi secara valid. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu 14 April 2022 menggunakan bantuan tambahan berupa peralatan militer senilai 800 juta dolar AS. Bagi Ukraina, bantuan akan termasuk artileri berat dalam mengantisipasi kemungkinan serangan yang lebih luas oleh Rusia di Ukraina bagian timur. Paket baru itu menjadikan total bantuan militer sejak pasukan Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina pada Februari bernilai 2,5 miliar dolar. Total bantuan tersebut antara lain termasuk sistem artileri, kendaraan lapis baja, serta kapal nirawak penjagaan pantai, kata Biden melalui pernyataan setelah berbicara melalui telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Biden mengatakan ia juga sudah menyetujui pengiriman sejumlah helikopter tambahan. Ia mengatakan Ukraina sangat perlu mendapat peralatan dalam menghadapi invasi. Kita tak bisa istirahat sekarang. Seperti saya yakinkan kepada Presiden Zelensky, rakyat Amerika akan terus bersatu dengan rakyat Ukraina yang berani dalam perjuangan mereka memperoleh kebebasan, kata Biden dalam pernyataan tertulis. Paket baru bantuan antara lain juga mencakup 11 helikopter Mi-17 yang sebelumnya dialokasikan bagi Afghanistan sebelum pemerintahan dukungan AS di negara itu jatuh tahun lalu. Selain itu ada 18 meriam 155 mm, 40.000 amunisi artileri, sejumlah radar, 200 kendaraan lapis baja, pengangkut personel, dan 300 lagi drone Switchblade. Amerika baru kali ini memberikan bantuan berupa meriam laras panjang dengan daya tembak tinggi bagi Ukraina. Juru bicara Departemen Pertahanan AS John Kirby mengatakan bahwa sebagian sistem pertahanan itu seperti meriam dan radar perlu disertai dengan pelatihan tambahan bagi pasukan Ukraina yang tidak terbiasa menggunakan peralatan militer Amerika.